Hello guys, selamat datang di channel Malik. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, hari ini kita akan membahas mengenai minimalism. Apa itu minimalism? Dan bagaimana cara berpikir sebagai seorang minimalis. Video ini juga merupakan video pembuka sekalian gue mau ngasih tahu kalau bulan Maret ini kita akan membahas mengenai minimalis. Oke, segitu aja intronya, so let's jump into it. Saat ini kita berada di zaman yang serba canggih, modern, cepat, dan begitu praktis, dimana kita bekerja dari pagi hingga malam untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, dan uang yang kita dapatkan akan kita gunakan untuk membeli barang yang kita mau, dan juga tidak sedikit dari kita-kita ini yang terjebak dalam perilaku konsumtif. Yang sebenarnya kita tidak butuh nih barang tersebut, tapi kita beli-beli aja yang dikarenakan oleh kemudahan bertransaksi tadi. Perkembangan digitalisasi juga mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Bahkan dalam hal membeli barang pun kita tinggal di rumah saja, buka e-commerce di gadget yang kita punya, dan barang yang kita pesan pun akan dikirim dengan cepat. Kemudian sekarang ini juga kita bisa menemukan iklan itu dengan mudah, jadi banyak pilihan nih dari barang yang kita mau. Misalnya kita mencari sepatu di e-commerce. Kita lihatnya mencari sepatu A, muncul tuh banyak iklan yang akhirnya kita jadi membeli sepatu B, sepatu C, yang sebenarnya kita tidak butuh banyak-banyak sepatu. Terus juga pengaruh influencer dan juga selebgram yang melakukan endorsement itu membuat kita jadi ingin memiliki barang yang mereka promosikan. Mulai dari pakaian-pakaian yang lucu sampai furniture pun kita jadi tertarik untuk membeli karena pengaruh dari influencer. Kayak ngelihat ada meja lucu di postingan selebgram itu jadi membuat orang-orang tuh bertanya-tanya, misalnya kayak, "Kak, itu mejanya bagus, beli di mana? Kak, kasih tahu dong toko yang ngejual sepatunya. Kak, kesepenya lucu, pengen juga deh." Pokoknya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan membeli barang itu membuat kita jadi terjebak dalam perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif tersebut menjadi salah satu alasan kita, generasi muda yang hidup di era ini, untuk melakukan dan menjalani hidup minimalis. Minimalisme adalah sebuah konsep gaya hidup yang mengajarkan kita untuk mencukupkan kita dengan apa yang ada pada diri kita saat ini. Gue juga sedang mempraktikkan gaya hidup minimalis ini dan sejauh ini sih gue merasa nyaman karena ya cocok dengan gaya hidup gue. Jadi gak mudah stres dan ya banyak keuntungan lainnya. Jadi minimalis ini sesuai dengan namanya, minimal kita hidup dengan sedikit barang, tetapi juga bukan berarti kita nggak punya barang sama sekali. Sebenarnya tidak ada arti baku dari konsep hidup minimalis ini karena setiap orang itu memiliki gaya hidup minimalis yang berbeda. Tapi kalau minimalis menurut gua adalah gua hidup dengan barang yang ada pada diri gue sekarang. Jadi daripada kita membeli barang baru, lebih baik kita menggunakan dulu nih barang yang udah ada pada diri kita dan juga ada di sekitar kita yang udah kita punya. Dan sebisa mungkin memaksimalkan kegunaan dari barang tersebut, dan kalau memang udah mentok nih, udah nggak bisa digunakan lagi, atau misalnya kita memang benar-benar butuh barang baru, baru deh kita beli barang yang kita butuhkan atau barang pengganti dari barang tersebut yang sudah tidak maksimal lagi. Jadi itu meninggalkan gaya hidupku yang lama yang kalau misalnya mau beli barang itu karena harganya murah atau karena desainnya lucu tanpa memikirkan apa sih kegunaannya. Dan kalau misalnya gue punya value apa yang gue dapet dari barang tersebut. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan cara berpikir seorang minimalis yang sebenarnya cara berpikirnya itu banyak, tapi di sini gue akan menjelaskan 9 cara berpikir hidup minimalis. Yang pertama adalah benar-benar menyadari apa yang penting dalam hidup. Yang di sini juga membedakan antara keinginan dan kebutuhan, mementingkan kualitas daripada kuantitas, dan juga membeli dengan tujuan. Dalam hidup ini kita diberikan waktu, energi, dan ruang yang terbatas. Nah, bagaimana cara kita menggunakan keterbatasan itulah yang penting. Dengan cara hidup minimalis, kita bisa memaksimalkan keterbatasan itu. Misalnya, kalau kita punya barang yang sedikit, kita tidak membuang waktu dan energi untuk membereskan. Karena barang kita yang sedikit, ya kemungkinan berantakannya juga bakal lebih kecil. Dengan barang yang lebih sedikit juga, kita jadi tidak banyak membuang waktu dan energi untuk memilih. Misalnya, kalau kita mau pakai baju atau celana, jadi kita tidak perlu banyak memilih karena barang kita sedikit. Dan juga dengan kita memiliki barang yang lebih sedikit, kita membuat ruang yang lebih luas untuk diri kita. Kita jadi punya lebih banyak space. Apalagi kalau kalian yang tinggal di kosan yang cuma satu kamar, dengan hidup minimalis ini itu bakal sangat membantu banget. Karena ruangan yang sempit itu tidak akan sesak dipenuhi oleh barang-barang. Kemudian di sini juga termasuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita sebagai manusia memang tidak akan pernah merasa puas. Apalagi kalau udah ngeliat Shopee atau Tokopedia dan barangnya lucu terus harganya murah, hasrat untuk menjadi konsumtif itu selalu menggebu-gebu dan akhirnya tuh kita beli gitu. Padahal kita nggak tahu nih ini kita butuh atau enggak. Dan kalau udah nyampe rumah nih barang ini bakal jadi apa, bahkan mungkin bisa aja jadi rongsokan doang kan.
Jadi kita harus membedakan nih kalau kita mau beli barang itu apakah itu cuma keinginan aja atau emang kita benar-benar butuh barang tersebut. Dan kalau memang kita benar-benar butuh barang tersebut, kita harus lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Cari barang yang berkualitas bagus dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tidak mudah rusak dan tetap bernilai. Jangan mudah tergiur kalau ngelihat barang yang murah. Jadi nggak perlu nih kita beli lagi barang tersebut karena kualitasnya yang kurang baik dan akhirnya rusak misalnya. Jadi kita beli lagi. Lebih baik beli sekali aja tapi kualitasnya bagus. Itu juga yang terjadi pada diri gua. Karena gua kalau belanja itu pasti yang pertama dilihat itu harga. Yang bahkan gua nggak mikirin nih ini kualitasnya bagus atau enggak. Yang akhirnya gua cuma beli-beli aja tanpa gua tahu nih ini bakal awet atau enggak. Dan akhirnya menumpuk dan jadi sampah. Yang kedua adalah merasa cukup. Gaya hidup minimalis ini mengajarkan kita untuk tidak hidup berlebihan. Less is more, lebih sedikit lebih baik. Tidak perlu berlebihan, kita hanya perlu barang-barang yang kita butuhkan aja. Contohnya gue tuh dulu punya piring 5, sendok 5, gelas 4. Padahal gue tuh cuma hidup di kosan sendirian. Dan setelah mengenal konsep hidup ini, gue jadi mikir kayak padahal gue gak butuh loh itu sebanyak itu. Gue jadi mikir kayak piring kayaknya 2 juga cukup dan juga gelas 1 juga cukup. Buat apa nyimpen banyak barang yang sebenarnya barang-barang tersebut itu nggak kita pakai? Seorang minimalis itu tidak perlu bergantung pada harta duniawi. Dengan memiliki sedikit barang tentunya menjadikan kita berpikir untuk tidak terlalu mengejar dunia. Karena kita akan merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang. Mau punya syukur, nggak punya juga ya nggak apa-apa. Minimalisme itu menekankan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu diukur oleh materi. Kita nggak perlu setiap saat terus mengikuti tren yang sedang berkembang. Misalnya handphone ada keluaran terbaru, kita harus beli. Sebenarnya nggak kayak gitu. Yang penting fungsi dari barang tersebut itu maksimal. Jadi kita punya handphone, ya maksimalkan. Kita juga tidak perlu mengikat perasaan bahagia kita pada barang. Kita nggak lagi berpikir kalau misalnya kita punya barang tersebut, kita lantas akan menjadi bahagia. Misalnya dengan handphone terbaru, kita akan merasa bahagia. Dengan motor terbaru, kita akan merasa bahagia. Kita harus selalu merasa cukup dan merasa bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. Yang ketiga, membangun kebiasaan baik dan peningkatan kualitas hidup. Seorang minimalis itu memiliki kebiasaan baik di mana ketika ia mengambil barang dari suatu tempat, dia akan mengembalikan barang tersebut ke tempat semula sehingga barang-barang yang tadinya sudah rapi itu tidak akan menjadi berantakan. Minimalisme juga fokus pada peningkatan kualitas hidup di mana yang biasanya waktu-waktu itu dihabiskan bersosial media, jalan-jalan ke mall untuk window shopping atau cek online shop untuk melihat barang-barang terbaru. Nah, hal-hal tersebut itu dikurangi. Nah, waktunya itu bisa kita alokasikan untuk melakukan hal-hal yang lebih penting untuk diri kita, misalnya dengan membaca buku atau meditasi. Kita juga bisa gunakan untuk beristirahat dan melakukan hal kreativitas lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Yang keempat, mengenai visual. Sebenarnya visual ini tidak terlalu penting, tapi di luar sana ada stigma yang mengatakan bahwa minimalisme itu tentang warna monokrom seperti abu-abu, hitam, putih. Nah, sebenarnya itu tuh nggak bener, tapi ya emang kebanyakan orang minimalis itu tentu saja akan mencari warna-warna yang netral dan juga tidak bercorak atau polos. Kayak misalnya spray yang tadinya bunga-bunga, seorang minimalisme itu biasanya lebih suka untuk spray polos. Begitupun gorden yang biasanya ada gambar. Minimalisme itu lebih suka untuk bermotif polos, agar ketika melihat nih tidak terlalu banyak pikiran. Begitupun juga dengan furniture. Seorang minimalisme itu biasanya tidak akan meletakkan barang-barang itu di atas meja dengan berantakan atau kayak barang-barang kecil. Itu biasanya tidak akan diletakkan berserakan begitu saja, tapi akan dimasukkan nih ke dalam laci-laci atau storage. Sehingga penglihatan kita itu melihat furniture itu tetap bersih dan terlihat nyaman. Gua pribadi juga menerapkan tema warna untuk kamar kos gua, yaitu warna coklat dan putih. Jadi sebagian besar furniture yang ada di sini itu warnanya coklat. Baik itu meja, lemari, gorden, spray, sampai handuk pun warnanya itu coklat. Juga nih gue itu paling gak bisa ngeliat barang-barang perintilan yang kecil-kecil itu berserakan di atas meja. Jadi sebisa mungkin gue itu bakal masukin barang-barang tersebut ke laci-laci yang ada di kamar gue, biar liatnya itu enak dan terasa nyaman. Terus yang kelima adalah soal makanan. Buat kita nih yang terbiasa untuk tidak menghabiskan makanan, nah coba deh dari sekarang itu untuk selalu menghabiskan apa yang kita punya. Coba lihat stok makanan di dalam kulkas kalian atau di lemari penyimpanan makanan kalian, apakah ada yang sudah kadaluarsa atau yang kalian tidak makan lagi. Coba untuk segera disisihkan, dan nanti ketika kalian ingin belanja lagi, coba untuk menggunakan meal plan. Jadi kalian tulis nih
menu makanan yang akan kalian makan selama beberapa hari ke depan, bisa seminggu, bisa 2 minggu, dan kalian belanja itu sesuai dengan meal plan kalian itu. Jangan sampai kalian pergi ke pasar, ini nggak tahu nih mau beli apa, dan akhirnya asal beli, terus nanti ketika udah pulang ke rumah, kalian lihat buka kulkas, ternyata bawang masih ada, ternyata cabai masih ada, dan kalian beli gitu di pasar. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalian list barang-barang yang akan kalian belanjakan, jadi nanti kalian akan membelanjakan yang ada di catatan kalian aja, sehingga tidak ada makanan yang menumpuk di kulkas dan akhirnya terbuang. Di sini juga termasuk alat-alat makan, di mana kita membiasakan diri untuk selalu menggunakan barang yang sudah ada, jadi tidak menggunakan barang yang sekali pakai. Contohnya sedotan, sendok, ataupun tempat makan sekali pakai itu kita minimalisir. Jadi setiap pergi kemana-mana kita itu biasakan untuk membawa sedotan stainless dan juga tidak mengambil sendok plastik dari penjual misalnya nasi uduk gitu. Jadi kita punya sendok sendiri. Begitupun dengan kita membawa tumbler kemana-mana, jadi nanti kita akan mengurangi sampah dari botol air mineral. Dan juga kita akan menjadi lebih hemat tentunya. Yang keenam adalah saving dan invest. Setelah kita berhasil nih menjalani konsep hidup minimalis, mengeluarkan barang-barang atau biasa disebut decluttering, kita sebisa mungkin untuk tidak membeli barang yang sudah kita keluarkan tadi. Kita tahan hasrat kita untuk berbelanja, baik itu di offline store ataupun di online shop. Kita belajar untuk menahan diri membeli makanan-makanan yang tidak sehat dan juga membawa tumbler agar menghemat. Hasil dari minimalisme ini juga adalah uang kita itu jadi bisa terkumpul lebih banyak. Kita jadi bisa lebih menabung dan bisa lebih banyak berinvestasi. Baik itu dalam berupa saham, emas, deposito, ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa nih menyisihkan uang kita. Selain hidup kita sekarang ini menjadi nyaman, hidup kita di masa depan juga akan lebih tertata dan terencana. Kemudian yang ketujuh, digital minimalism. Tentu saja dengan berkembangnya digitalisasi ini membuat kita ini semakin mudah untuk melakukan sesuatu. Bahkan kita ini merasa lebih terbantu lagi untuk menjalankan konsep hidup minimalis. Seperti contoh, misalnya kita itu menyimpan file-file kita itu dalam bentuk CD, hard disk maupun flash disk. Coba deh sekarang itu untuk beralih ke awan-awan atau cloud. Baik itu iCloud atau Google Drive, pokoknya penyimpanan yang tidak ada fisiknya. Kita juga bisa menghemat waktu, tempat, dan energi kita yang biasanya kita gunakan untuk mencari flash disk tersebut atau hard disk. Nah, nanti kita mencari file itu akan lebih mudah dengan mencarinya di awan-awan. Kemudian kita juga harus mulai mendeclutter file-file yang tidak kita gunakan lagi, misalnya file-file musik, yang sebenarnya sekarang kita itu udah bisa mengaksesnya free di Spotify ataupun di Joox. Jadi file-file musik bisa kita hapus, kemudian file video yang udah ada di YouTube nih yang biasa kita download, kita bisa mulai hapus hal tersebut. Terus untuk foto-foto seperti screenshotan chat dengan mantan, kayak gitu-gitu tuh yang sebetulnya tidak penting, tidak usah lah untuk disimpan sehingga file-file yang kita simpan itu lebih rapih dan tidak terlalu mengingat banyak kenangan. Kemudian dalam bentuk digital minimalism yang lain adalah cash and cardless. Jadi nanti kita akan menggunakan fitur layanan yang disediakan oleh dompet digital seperti OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Bisa kita gunakan untuk belanja di minimarket, bayar parkir, naik KRL, naik Transjakarta, beli makanan di pinggir jalan seperti martabak dan lain-lain juga sekarang tuh udah banyak banget yang menyediakan pembayaran melalui dompet digital. Jadi kita udah bisa nih mulai mengurangi untuk membawa uang cash dan juga membawa kartu. Karena semuanya itu sudah tersedia dalam satu smartphone kita. Terus juga bentuk minimalisme dalam dunia digital seperti wireless AirPod yang biasanya itu ada kabelnya, terus sekarang itu kabelnya diminimaliskan sehingga tidak perlu ada kabel. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet lagi nih, kabel-kabelnya itu menjadi kusut atau semacamnya. Dan juga bentuknya itu lebih compact. Terus juga banyak banget fitur aplikasi yang bisa menggantikan benda-benda yang kita butuhkan. Misalnya buku kita bisa ganti dengan notepad. Kalkulator fisik bisa kita ganti dengan kalkulator yang ada di gadget kita. Kemudian buku juga sekarang kita itu bisa membacanya melalui e-book. Dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya aplikasi yang disediakan, kita pun kadang jadi tidak sadar bahwa di dalam smartphone kita itu banyak aplikasi yang sebenarnya tidak kita pakai. Maka dari itu kita harus mulai melakukan declutter aplikasi untuk menghapus aplikasi mana yang sebenarnya tidak penting dan tidak kita gunakan pada smartphone kita. Terus nih, dalam bersosial media juga kita perlu melakukan following declutter di mana kita meng-unfollow orang-orang atau akun-akun yang sebenarnya itu tidak memberikan manfaat baik untuk kita dan mulai memfollow akun-akun yang memberikan positive vibes. Yang
kedelapan adalah hidup berkesadaran. Kita harus mulai belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran, di mana ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus melakukannya dalam keadaan sadar. Misalnya ketika kita ingin membeli barang, kita harus pikirkan dulu nih, kira-kira di rumah kita udah ada belum ya barang yang kayak gini. Terus nanti kita bakal taruhnya di mana? Apakah kita benar-benar membutuhkan barang ini atau tidak? Apakah barang ini akan memberikan dampak positif untuk kita? Kalau sebenarnya nggak perlu, ya nggak usah dibeli. Jadi kalau misalnya kita benar-benar gak butuh, mau itu lagi diskon 50% atau 70% sekalipun, ya kita gak usah beli. Kita harus hidup dengan penuh kesadaran. Jadi dengan hidup minimalis, kita tidak lagi melihat belanja itu sebagai hobi, dan kita bisa melihat hal-hal lain yang lebih penting dan bisa memberi manfaat kepada hidup kita. Membeli dengan tujuan itu harus kita tanamkan dalam otak kita, sehingga ketika kita pergi ke supermarket atau ke mall atau ke online shop, kita ini tahu apa yang akan kita beli dan jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Yang kesembilan adalah value. Oke, yang terakhir adalah value atau nilai. Dalam hal menyimpan barang atau membeli barang baru, kita ini harus melihat nilai yang diberikan oleh barang tersebut. Kalau barang tersebut memberikan nilai ke kita, ya boleh kita beli. Begitupun juga dengan barang-barang yang udah kita punya sekarang, kalau barang tersebut ini memberikan nilai ke kita, ya kita simpen. Tapi, kalau misalnya barang tersebut itu tidak memberikan nilai sama sekali kepada hidup kita, bahkan mungkin malah membuat kita menjadi stres, ya kita harus keluarkan. Jangan menyimpan barang-barang seperti itu. Kalau misalnya barang tersebut sudah tidak kita pakai, ya kenapa masih ada di kamar kita? Kayak misalnya baju, hoodie, ataupun aksesoris-aksesoris yang kita nggak pakai, ya kenapa nggak kita keluarin aja? Tapi aku bukan berarti bilang dengan kita hidup minimalis, kita ini membuang semua barang yang kita punya sekarang, ya enggak. Atau misalnya kita punya spray atau gorden yang bermotif, misalnya bunga-bunga. Kemudian kita langsung ganti ini, kita buang barang tersebut dan kita beli lagi yang baru yang motifnya polos. Itu enggak kayak gitu ya. Jadi kita lebih lihat dulu nih apa yang sudah ada di dalam rumah kita, apa yang sudah kita punya sekarang. Kita manfaatkan secara maksimal barang tersebut. Dan apabila nanti kita udah benar-benar yakin untuk menggantinya, misalnya karena rusak atau sudah tidak maksimal lagi fungsinya, baru kita ganti dengan produk yang baru. Makanya kalau menurut gua, minimalis itu merupakan proses perubahan gaya hidup, dan ini pun gua lakukan pelan-pelan sampai saat ini. Gua pun masih belajar. Karena jangan minimalis ekstrim juga. Jangan langsung ketika kalian ingin menerapkan konsep minimalis, kalian langsung mengeluarkan barang-barang, langsung menyumbangkannya ke orang-orang, padahal kalian mesti pakai barang itu. Satu hal yang perlu diingat, mengubah cara pikir itu tidak mungkin terjadi dalam sekejap, tapi ya semua perubahan itu melalui proses dan kita harus menikmati proses tersebut. Pelan-pelan aja, karena sebenarnya sih dalam hidup minimalisme ini tidak ada pakem tertentu atau patokan khusus, nggak ada aturan tertentu yang harus diikuti. Misalnya minimalis tuh harusnya kayak gini, karena ya kepentingan setiap individu, kebutuhan gua dan kamu itu pasti berbeda. Hal yang penting buat gua belum tentu penting buat kalian. Jadi nggak ada aturan tertentu yang harus dijalani banget, ya sesuaikan aja dengan kebutuhan dari masing-masing. Jadi nanti ketika kita udah mulai dan menikmati proses hidup minimalis ini, hidup kita akan lebih nyaman, lebih mudah untuk dinikmati, lebih mudah untuk disyukuri, karena tidak akan terlalu banyak beban. So, segitu aja buat hari ini. Semoga membantu. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.